Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi ini kita boleh kembali berjumpa untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kita masih tetap melanjutkan seri renungan kita, yaitu tentang ujian hati. Kita masuk di seri yang ke-8, dan pagi ini kita secara khusus belajar dari seorang tokoh di Alkitab Perjanjian Lama. Dia sangat hebat, dia sangat luar biasa, dan Tuhan sangat berkenan atas kehidupan orang ini. Dialah yang bernama Daud. Mari kita membaca kisahnya Bapak Ibu di dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 2 dan 3. Lalu kita lanjut ayat yang ke-12. Dan mari Bapak Ibu simak baik-baik akan peristiwa ini. Dan mari kita akan membacanya ayat 2 mulai. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ayat 12, lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Bapak Ibu, kita tahu bagaimana Raja Saul itu sangat membenci Daud. Hal ini terjadi karena Saul sadar bagaimana nama Daud pada waktu itu berkibar di tanah Israel. Sejak Daud mengalahkan pahlawan Filistin yang bernama Goliat, maka sejak hari itu rakyat Israel memuja-muja Daud. Mereka sangat senang kepada Daud, dan nama Daud makin tersohor, nama Daud makin terkenal. Dan itu sebabnya Saul menaruh hati yang sangat tidak suka. Ia iri kepada Daud, dan ia berikhtiar membunuh Daud. Itu sebabnya dari hari ke hari kita melihat di Alkitab, Saul selalu mencari kesempatan untuk membunuh Daud. Dan Saul telah menetapkan hatinya bahwa Daud adalah musuh dalam hidupnya. Dan di dalam kisah 1 Samuel pasal 24 ini kita melihat bagaimana nyawa Daud benar-benar dikejar-kejar oleh Saul. Karena Saul memang berikhtiar untuk melenyapkan Daud. Betapa sangat luar biasa kita melihat di sini. Hati Saul dikuasai dendam. Hati Saul dikuasai kebencian. Dan ia berusaha untuk membunuh Daud. Dan kita tahu pada waktu itu Saul mengerahkan 3.000 pasukan untuk mencari Daud. Sebab Saul tahu dan Saul mendapat kabar Daud ada di pegunungan En-Gedi. Dan ia bersembunyi di sebuah gunung batu kambing hutan. Dan ketika mereka sampai di sana, dan pada waktu itu kita mencatat Saul masuk ke dalam gua dan ia sedang membuang hajat Bapak Ibu. Sebenarnya ini menjadi kesempatan bagi Daud untuk bisa membunuh Saul. Tetapi rupanya Alkitab mencatat Daud tidak membunuh Saul. Sekalipun pada waktu itu ada kesempatan sebenarnya Daud bisa membunuhnya. Tapi Daud hanya memotong punca jubah Saul. Bapak Ibu, kita melihat di sini betapa hebat, betapa luar biasa hati Daud ini. Di tengah ujian demi ujian dalam hidupnya, dia selalu dikejar-kejar untuk dibunuh. Setiap hari Daud di dalam ketakutan. Daud selalu dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Saul. Daud sadar bahwa Saul sangat membenci dia. Dan di mata Saul, Daud adalah musuh dalam hidupnya.
Tetapi kita melihat di sini, sekalipun Daud dimusuhi, sekalipun Daud dibenci, sekalipun Daud hendak dibunuh, dan Daud ada kesempatan sebenarnya hari itu dia bisa melenyapkan Saul. Dia bisa saja membunuhnya dan melenyapkan Saul. Dan tentu habis itu selesai Bapak Ibu. Tetapi kita melihat hati Daud itu benar-benar berkualitas. Sekalipun dia dibenci, dia dimusuhi, dia tidak dibunuh, dan Saul berbuat jahat kepada hidupnya. Tetapi Daud tidak melakukan kejahatan kepada Saul. Dan ini luar biasa Bapak Ibu. Orang dunia punya prinsip. Bagaimana mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya mereka selalu punya prinsip. Jika mereka diperlakukan yang tidak baik, maka mereka akan membalasnya dengan perlakuan yang tidak baik pula. Ketika mereka dibenci, maka mereka juga akan membenci. Dan itulah orang-orang dunia Bapak Ibu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang berbeda dengan orang-orang dunia. Kita harus belajar dari Daud. Bagaimana ketika ia dibenci, namun ia tetap mengasihi. Bagaimana ketika ia hendak dibunuh, namun dia tidak melakukan kejahatan kepada Saul. Dan inilah hati yang luar biasa yang dimiliki oleh Daud. Bagaimana hati Daud penuh dengan kasih. Hati Daud penuh dengan hati yang tidak pernah menyimpan kebencian. Sekalipun ia dibenci, sekalipun ia diperlakukan yang tidak baik, tapi hati Daud selalu ada di dalam kebaikan. Mari kita harus belajar hari ini, milikilah hati yang seperti Daud ini, supaya Tuhan berkenan kepada hidup kita. Kalau kita mau dikenan oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan berkenan atas hidup Daud. Hari ini, belajarlah miliki hati yang bersih. Hati yang tidak pernah menyimpan dendam, hati yang tidak pernah menyimpan kebencian, hati yang tidak pernah menyimpan luka-luka batin dalam hati kita. Mari kita belajar untuk memiliki hati yang baik Bapak Ibu. Ketika Anda mungkin diperlakukan yang kasar, ketika mungkin Anda diperlakukan yang tidak pantas, mungkin ketika Anda diperlakukan orang yang tidak baik, mari tetaplah berlakulah yang baik kepada mereka. Bapak Ibu, mari hari ini lakukan firman Tuhan dan belajarlah. Kerjakan apa yang terbaik. Lakukan apa yang terbaik. Bagi orang-orang yang membencimu, bagi musuh-musuh yang ada di sekitar kita. Dan percayalah, orang yang menabur kebajikan, orang yang menabur kebaikan akan menuai perkara-perkara yang terbaik dari Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita dan Anda semakin hari semakin terus membawa hati ini tetap di dalam keadaan yang baik. Supaya hati Tuhan juga berkenan atas hidup kita. Dan ketika kita hidup takut akan Tuhan seperti Daud, maka hidup kita pasti diberkati Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai akan setiap aktivitas kita sepanjang hari ini, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, Shalom.